Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merubus TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita ketahui, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dulu menciptakan malaikat dan jin. Jin atau janna yang dalam bahasa Arabnya memiliki arti tersembunyi atau tidak terlihat. Syekh Al-Islam berkata, beliau dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Lalu, bagaimana awal mula adanya iblis? Suatu ketika Allah mengumpulkan para malaikat dan memberitakan akan diciptakannya manusia dan menjadi pemimpin di muka bumi. Azazil sebagai pemimpin para malaikat menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal sebelumnya, Azazil dikenal sebagai makhluk yang sangat patuh kepada Allah dan memiliki kehormatan yang sangat tinggi di segala penjuru langit. Jin diciptakan dari api murni, sedangkan Adam dan manusia lainnya diciptakan dari tanah. Pada dasarnya Allah menciptakan jin, manusia, dan makhluk lainnya hanya untuk beribadah kepadanya. Dahulu, pada zaman Nabi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bangsa jin terlebih dulu tinggal di surga. Namun atas kesombongan dan tidak kepatuhannya kepada Allah, Allah mengusirnya dan menjatuhkannya ke bumi karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Pada saat itu juga Allah merubah nama Azazil menjadi iblis. Setelah diusirnya iblis dari surga ke bumi, iblis masih bisa menduduki beberapa tempat di langit dan mendengarkan berita-berita yang datang dari Allah kepada para malaikat. Namun, setelah diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, pintu-pintu langit dijaga oleh barisan para malaikat. Suatu ketika iblis naik ke atas langit dan menemui Allah yang Maha Agung, dan di sana terjadilah dialog antara Allah dengan jin. Saat itu jin berjanji kepada Allah, "Ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan-Mu, selama hamba-hamba-Mu masih mengembuskan nafas, maka aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan mereka agar berbuat maksiat dan kekafiran." Kemudian Allah menjawab pernyataan jin tersebut, "Wahai makhluk terkutuk, demi keagungan dan kemuliaan-Ku, aku tidak akan pernah berhenti mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka masih berzikir dan beristighfar kepadaku." Oleh karena itu, Allah secara jelas dan tegas memerintahkan manusia dalam surah An-Nas agar senantiasa meminta perlindungan kepadanya dari godaan dan bisikan jahat setan dan manusia. Ada beberapa ulama yang berpendapat jika jin atau iblis dahulunya berwajah ganteng seperti manusia sebelum akhirnya Allah mengutuknya. Lalu bagaimana bentuk fisik jin? Dikisahkan jin adalah makhluk yang memiliki tanduk, berukuran kecil dan bersayap. Menurut Islam, jin bisa melihat manusia, namun sebaliknya, manusia tidak akan pernah bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kecuali ia menjelma dalam bentuk lain. Diriwayatkan jin bisa merubah wujudnya menjadi seekor anjing hitam, kucing hitam, ular, tikus, dan wujud-wujud binatang lainnya. Jin juga bisa merubah wujud seperti manusia siapapun. Namun Allah tidak mengizinkan jin untuk merubah wujud menjadi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah kita tahu asal-usul jin, tentunya kita bertanya, siapa leluhur jin? Iblis adalah makhluk Allah yang pertama kali membangkang perintah Allah dan menjadi penyesat para umat manusia. Dijelaskan iblis bukan dari golongan malaikat melainkan dari golongan jin. Al-Hasan Al-Basri berkata, iblis tidak pernah masuk kumpulan malaikat sedikit pun. Iblis merupakan asal mula jin, sebagaimana Adam sebagai asal mula manusia. Selanjutnya, menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menambahkan, iblis merupakan sisa dari pembakaran Al-Jan atau bapak para jin. Perlu diketahui,
Jin memiliki jenis kelamin layaknya kita manusia, ada laki-laki dan perempuan. Mereka juga bisa beranak pinak. Selain itu, jin juga bisa mati sebelum datangnya hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya telah Allah tangguhkan. Jin dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya memiliki sayap dan bisa terbang. Ada juga jin yang menyerupai bentuk ular. Pernah suatu ketika seseorang yang melakukan nazar atau sebuah janji, namun seseorang itu lupa nazarnya. Tiba-tiba jin jenis ini datang menghampiri, lalu menghilang kembali. Jin ini datang hanya sebagai pengingat kepada diri manusia, agar manusia tidak akan lupa akan janjinya. Selain kedua jenis jin tersebut, tentunya masih ada jenis-jenis jin lainnya, yang tentunya mereka memiliki sifat bodoh, namun berbahaya dan licik. Dikisahkan jin makan makanan dari manusia, kotoran binatang, dan tulang-tulang. Jin juga memakan makanan kita, yang ketika itu kita lupa menyebut nama Allah dan membaca doa sebelum makan. Dari kalangan bangsa jin, ada juga jin yang soleh dan beriman kepada Allah. Namun, ada juga jin yang kafir dan ingin disembah umat manusia. Jin Qorin adalah jin pendamping yang ada pada setiap diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutusnya untuk seorang qorin atau pendamping dari golongan jin." Salah satu sahabat bertanya, "Termasuk engkau ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, termasuk saya." Hanya saja beliau tidak berkutik. Allah membantuku hingga beliau tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Sahabat Murbus TV yang semoga dirahmati Allah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kejadian-kejadian tentang jin, dan atas kejadian itu Rasulullah memberi pesan untuk kita semua untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah. Di antara pesan-pesan itu adalah sebagai berikut. 1. Az-Zubair meriwayatkan bahwa suatu ketika beliau melihat seorang lelaki memakai pakaian yang biasa dipakai ketika pergi. Tingginya 1 jengkal. Lalu Ibnu Az-Zubair bertanya, "Siapa engkau ini?" Makhluk itu menjawab, "Aku Izib." Ibnu Az-Zubair berkata, "Apa itu Izib?" Makhluk itu menjawab, "Izib ya Izib." Lalu Ibnu Az-Zubair memukulnya dengan tongkatnya hingga makhluk itu lari terbirit-birit. Yang kedua, dalam hadis lain juga dituturkan bahwa jika dibacakan bismillah, jin akan mengecil sebesar lalat. Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya meriwayatkan, seseorang yang bernama Usamah bin Umari, ia diboncengi oleh Rasulullah. Usamah kemudian berkata, saat itu tunggangan Nabi tergelincir, maka Usamah mengatakan, "Sa'isa syaiton, celakalah setan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau mengatakan celakalah setan," karena dengan itu beliau justru membesar hingga seperti gunung. Tapi ucapkanlah bismillah, karena jika engkau mengucapkan bismillah, setan itu mengecil hingga dijadikan seperti seekor lalat. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendirikan sholat. Lalu beliau didatangi setan. Kemudian beliau memegangnya dan mencekiknya. Saat itu beliau bersabda, "Hingga tanganku bisa merasakan lidahnya yang dingin, hingga menjulur di selang 2 jariku." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, Ibnu Abbas berkata, suatu hari seekor tikus datang menyeret kain yang dipintal. Selanjutnya dilemparkan ke hadapan Rasulullah yang sedang duduk di atas tikar. Selanjutnya kain dipintal yang dibawa tikus tadi terbakar persis sebesar uang dirham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bersabda, "Apabila kalian tidur, matikanlah lampunya, karena setan seringkali berwujud seekor tikus." Selanjutnya dari Ibrahim dari Ibnu Mas'ud katanya, "Bunuhlah semua ular kecuali jin putih yang bentuknya seperti tongkat perak." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka beliau benar-benar telah melihatku. Sesungguhnya setan tidak bisa menjelma sepertiku." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka mintalah pertolongan kepada Allah, karena mereka melihat sesuatu yang kalian tidak lihat." Selanjutnya, berdoalah kepada Allah ketika hendak masuk ke sebuah masjid, karena pada saat itu setan berkata, "Kalian telah diberi penjagaan dari godaanku sepanjang hari itu." Yang kesembilan, bacakanlah surat Al-Baqarah di dalam rumahmu, karena ketika setan mendengar bacaan surat itu, setan akan lari keluar dari rumahmu. Yang kesepuluh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sholat di kandang unta, karena unta terbuat dari setan, dan Rasulullah lebih menganjurkan kita untuk sholat di kandang domba daripada di kandang unta. Yang ke-11, Rasulullah melarang kita untuk kencing di sebuah lubang, karena lubang adalah bagian dari rumah jin. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, jika kamu mampu, janganlah engkau menjadi yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali keluar darinya, karena sesungguhnya pasar merupakan ajang peperangan setan, dan di dalamnya beliau menancapkan bendera." Yang terakhir, berdoalah sebelum makan ataupun masuk ke dalam rumah, karena setan akan mengatakan kepada temannya, "Sungguh tidak ada tempat untuk kita menginap dan makan di tempat ini." Demikianlah beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.